Kenyataannya masyarakat sendiri pun mungkin mengalami ya, masih muda juga udah ada nyeri sendi, udah ada keluhan-keluhan sulit berjalan dan sebagainya. Nah, itu yang harus diwaspadai loh Pak. Keluhan rematik itu wajar, tapi pada usia produktif, apalagi usia-usia muda ya, kita tahu sendiri penyakit rematik itu sebenarnya penyebabnya sangat banyak. Yang paling sedikit agak ditakutkan dan banyak sekarang itu ya penyakit rematik autoimun. Nah ini yang penonton kita pengen Iya. tahu ini, Prof. Iya. Mahal enggak berobat autoimun ini? Autoimun itu sering juga dia keluhan ginjal, seperti ginjal. Kalau diperiksa urinnya ternyata ginjalnya udah bocor begitu. Jadi autoimun itu menyerang seluruh organ. Dia datang dengan berbagai variasi. Hai, jumpa lagi dengan podcast Siplah. Bersama saya, Bantor Siombing sebagai host, dan saya didampingi oleh rekan saya. Leo Bukit. Wah, terima kasih Leo. Ini udah berapa kali kita ketemu ya? Jadi Ada beberapa kali, jadi kolaborasi jadi host. Ya. Tapi selalu temanya soal kesehatan. Siap. Iya. Dan pemirsa Siplah, kita hari ini menghadirkan narasumber yang luar biasa. Seorang guru besar, seorang dokter. Kita akan bincang-bincang nanti tentang kesehatan dengan beliau. Baik, selamat siang Prof. Ya, selamat siang semua. Iya. Nah, pemirsa tahu beliau adalah Profesor Dr. Blondina Marpaung, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi. Nah, tentu ini berkaitan dengan rematik ya yang akan kita bahas. Jadi gimana ini Prof? Gimana ada tadi hari ini gimana? Cukup baik, cerah hari ini. Cerah, suasana juga bagus ya. Baik, saya terima kasih loh sudah diajak kemari. Wah, kita udah lama-lama nih. Soalnya seorang profesor kan udah sibuk ya. Tidak, mudah-mudahan ya ada manfaat ya, terutama buat masyarakat juga ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa memberi masukan kepada masyarakat mungkin yang masih sedikit bingung, ingin informasi tentang penyakit rematik begitu. Ya. Nah, jadi perlu penonton podcast Siplah ketahui Prof. Blondina ini tidak hanya seorang dokter. Iya. Jadi beliau juga seorang akademisi, ya kan, guru besar di Fakultas Kedokteran USU. Dan jadi kita sangat tepat nih, kita nanti beliau bisa bahas secara ilmiah, bisa juga membahas dalam sisi praktis karena sehari-hari berhadapan dengan pasien. Yeah. Nah, mungkin Prof bisa cerita ke kami juga ke penonton podcast ini mengenai rematik, karena bagi kami ya, saya nggak tahu Leo ya pikiran gimana. Saya justru berpikiran rematik itu penyakit orang tua, lalu ada ngilu-ngilu, kena air, Kesenian ngilu. ngilu itulah rematik. Jadi benar enggak? Nah, mungkin juga penonton kayak gitu pemikirannya seperti saya. Tapi benar enggak rematik seperti itu? Nah, kita dengarlah penjelasan dari Prof. Blondina. Gimana ini, Prof? Baik ya. Jika kita cerita tentang rematik, sebenarnya rematik itu hanya sebuah istilah yang kesannya seperti ada sakit, nyeri dan sebagainya. Seperti tadi kata Bapak, seolah-olah hanya orang tua. Kenyataannya masyarakat sendiri pun mungkin mengalami ya, masih muda juga udah ada nyeri sendi, udah ada keluhan-keluhan sulit berjalan dan sebagainya. Nah, itu yang harus diwaspadai loh Pak. Jangan kalau rematik itu harus carinya orang tua gitu ya. Memang proses ketuaan itu, proses menua ya Pak itu kan pasti bikin orang mempengaruhi ya. Ada rasa-rasa rematik. Itu namanya cuma rasa-rasa loh Pak. Ya. Karena penyakit rematik itu sebenarnya penyebabnya banyak ya. Cuma keluhannya mirip semua. Seolah-olah nyeri, sendi
Dan yang paling ditakutkan kan bukan nyeri sendi biasa, itu yang harus diseleksi di masyarakat. Jadi kalau misalnya sudah tua sekali ada keluhan rematik itu wajar, tapi pada usia produktif apalagi usia-usia muda ya, kita tahu sendiri penyakit rematik itu sebenarnya penyebabnya sangat banyak. Yang paling sedikit agak ditakutkan dan banyak sekarang itu ya penyakit rematik autoimun. Autoimun ya. Iya, itu penyakit masih muda sekali orang belia, masih usia belia masih bisa kena penyakit rematik autoimun. Kalau sudah mulai usia produktif atau misalnya dewasa, orang karir, apalagi laki-laki itu nanti penyakitnya rematik asam urat. Itu beda penyebabnya. Autoimun bagaimana terjadi rematiknya beda. Kalau asam urat juga bagaimana terjadinya juga beda. Oh, jadi nih Prof ada berjenis-jenis ya rematik ini ya. Iya. Jadi berapa jenis sebenarnya ini supaya kita juga tahu oke, gitu. baik ya. Tadi Prof udah bilang ada asam urat, ada Iya, autoimun, iya. ada nggak yang lain lagi? Banyak yang lain ya, misalnya penyakit rematik karena pengapuran. Karena pengapuran ya. Itu kan rata-rata orang yang sudah usia mulai menua ya. Lanjut lah ya. Itu yang sering dianggap sebagai penyakit rematik, hanya itu. Padahal ternyata penyakit rematik ada penyakit rheumatoid arthritis. Itu makan sendi. Jadi kalau kita terlambat mengobatinya, itu akhirnya menimbulkan kecacatan. Nah, Bisa lumpuh misalnya ya. bisa cacat sampai lumpuh kalau kakinya itu tidak bisa berjalan lagi, kemudian jari-jarinya nggak bisa digerakkan lagi. Nah itu sifatnya pun sangat cepat gitu ya, sangat cepat dan merusak. Nah itu penyakit rematik yang harus diwaspadai, sehingga tidak bolehlah penyakit rematik itu cuma seperti dianggap keluhan rematik saja begitu. Jadi harus ke dokter gitu ya Pak ya. Dokter yang pilihkan penyakitnya, jangan ke apotek terus tanya saya penyakit rematik begini. Rematik, iya. Nanti terlambat penanganannya gitu loh Pak. Karena dianggap sepele ya. Iya. Padahal dampaknya besar ya. Iya. Gimana nih Leo? Ini banyak ini pria-pria muda kena asam urat ini. Saya baru tahu ini Leo bahwa ternyata asam urat ini adalah bagian dari Penyakit rematik. Benar, iya. Kira-kira bisa jelaskan ke Asam urat. penonton kita tentang asam urat Oke, ini. baik. Karena ini banyak ini. Penderitanya ya. Bapak terutama bapak ya terutama ya. Ya, Wah, benar. begitu makan bagian-bagian dalam, terutama orang-orang Batak banyak makan daging, Iya. udah kena asam urat. Iya. Gimana nih, Prof? Jadi kalau penyakit rematik asam urat itu dia memang banyak mengenai pria lebih banyak. Dan prianya biasanya setelah pubertas. Jadi setelah pubertas itu sampai usia tua itu langganannya penyakit asam urat. Tetapi penyakit asam urat ini dia kan ada stagingnya, apa ya, tingkatan-tingkatannya. Tingkatannya itu sebenarnya di awal itu dia hanya keluhan kadar asam urat tinggi di darah. Kalau dia check up, kadar asam uratnya tinggi, tapi dia keluhan nggak ada apa-apa. Ya itu namanya stadium asimptomatik. Nah itu sebenarnya kalau kita check up terus kemudian kadar asam urat kita cukup tinggi, wajiblah sedikit lebih waspada, mulai menjaga pola makan, jangan sampai asam uratnya menyerang. Nah biasanya pasien datang ke saya itu udah staging kedua, sudah sering sendinya terserang begitu, udah sering sakit. Mula-mula sakitnya sebulan sekali, lama-lama lebih deket. Bahkan ada yang 6 bulan sekali dia kena, dia udah penderita asam urat. Termasuk rutin, jadi rutin datang asam uratnya gitu. Iya, dan biasanya orang suka beli-beli obat sembarangan, reda, udah selesai. Harusnya asam urat kalau itu sudah dialami sebaiknya lebih bagaimana ya, mengatur pola hidup, mulai menjaga makanan beberapa, bukan pantang loh, cuma beberapa dikurangi. Misalnya kalau di pesta ada bir dan sebagainya, ya tidak usah lagi Oh, begitu. jadi minum minuman alkohol nggak bisa ya?
Nah, ini itu sedikit memperberat gitu. Kalau itu bisa, kita nggak akan masuk ke yang berikutnya. Apa itu yang berikutnya? Itu yang pasien paling takut. Timbul benjol-benjol, tofus istilahnya. Benjol-benjol di tubuh gitu ya. Nah, kalau itu sudah ada, itu artinya udah sering tubuh itu yang diserang. yang benjol itu ototnya atau tulangnya? Oh bukan, di dalam persendian itu bukan tulang. Di dalam persendian itu muncul kristal urat numpuk. Nah, kalau saya di rumah sakit sih sering nanganin yang topus itu sudah terinfeksi berulang. Artinya sudah tahap 3 tadi ya, stage 3 tadi ya. Itu 4 kalau sudah berulang. Udah berulang. Itu bisa disembuhkan, Dok? Bisa, semua penyakitnya bisa jangan sembuh ya, bisa dikendalikan ya. Asam urat itu kan melekat ke tubuh. Jadi kalau kebiasaan yang sehat, terus kemudian cukup istirahat, hindari stres ya. Gitu ya. Iya, jadi kalau ada stres stres ya udahlah, begitu bersyukur aja, jalanin hidup itu mudah-mudahan mudah reda ya. Kalau hilang nggak mungkin loh Pak. Jadi Iya. Leo pernah alami nggak asam urat? Belum. Masa pernah ya? belum? Wah. Jadi kalau untuk konsumsi obat itu terus diterapi, Dok? Gini, Pak Leo kan belum kan? Saya yang udah pernah. Bener. Iya. Kalau belum pernah nggak cek kadar asam uratnya? Saya pernah, Ayo, iya. bukan Pak Leo Pak Leo misalnya. belum pernah. Ayo. Normal, Bu. Oh, kalau normal 7? sip, Iya, aman. normal. Iya. Normal bukanlah 7 Pak. Berapa? Kalau normal itu di bawah 6,5. Oh 6,5. Iya. Iya. Itu makanya perlu dokter kan. Iya. Leo kan kita sangat awam soal Iya. itu. Jadi kalau kadarnya bagus, terus nggak pernah keluhan, itu sudah aman gitu Aman, ya. ya. Oke, makanya perlu cek apa. Saya pernah alami. Ya, Ini makanya, udah pernah iya, diserang sudah berarti pernah. ya. Udah stadium 2 deh ini ya. Jadi cuma ya terus terang ya itu makanya kita pengen tahu ya, mungkin juga penonton-penonton Iya, penasaran juga. iya. Kira-kira yang menyebabkan asam urat ini apa penyakit Oke, ini? Gitu, penyebab ya. Iya penyebab ya. Penyebab sebenarnya katanya multifaktor. Apa arti multifaktor? Misalnya di tubuh kita itu ada kecenderungan ya, kekurangan satu enzim ya. Enzim itu makanya katanya sedikit kesannya seolah-olah keturunan. Jadi kalau misalnya orang tua kita ada cenderung asam urat, anak-anak laki-lakinya sebaiknya lebih pola hidupnya lebih sedikit dirapikan. Harus lebih waspada Iya, dia ya. nanti nggak akan kena itu, bisa aman. Tapi kalau orang tua kita ada, kita lebih waspada. Pola hidup itulah ya, rajin juga setahun sekali dicek up lah kadarnya ya. Kalau kadarnya udah tinggi, ya dijaga juga. Banyak juga orang kadarnya tinggi dia nggak sakit loh, nggak apa-apa. Apa benar karena makan misalnya makan emping, makan bagian dalam, kacang-kacangan Itu dia cuma untuk mencetuskan. Mencetuskan. Jadi, iya. Sebenarnya udah ada yang Iya, mesti udah ada di badan. Terus termakanlah makanan-makanan yang mengandung purin. Jadi bukan itu yang menyebabkan secara langsung. Bukan, dia meledakkan, mencetuskan. Jadi kalau begitu. boleh tahu, Prof, penyakit rematik ini tidak boleh makan apa saja. Jangan penyakit rematik Bang, Iya, penyakit asam urat. rematik asam Asam urat, urat. oh, iya. Jangan nanti orang kena rheumatoid arthritis dilarang makan ini, makan itu gitu. Karena beda ya. Iya, atau kena penyakit rematik autoimun dilarang makan ini, makan itu. Ini kan khusus asam urat yang saya bilang. Iya, Karena penyebabnya metabolisme kekurangan enzim. Enzim, Ada enzim yang harusnya mencerna purinnya di tubuh. Nah, itu banyak juga ke kita suku kita Batak. Batak, ya. Kemudian Ini- Minahasa gitu. Penonton kita banyak orang Batak ini. Begitu. Aman. Aman ya. Kalau banyak minum pola hidup sehat nggak kena Nah lah ini itu. Probolina ini karena tadi berulang-ulang Leo. Ya. Probolina ini bilang berulang-ulang. Biasanya kalau seorang dosen udah 2-3 kali menyampaikan kalimat yang sama, itu kan penting. Pola hidup yang Iya. sehat. Pola hidup sehat yang bagaimana nih, Prof? Oke. Iya. Pola hidup sehat kan untuk umum itu ya. Iya, maksudnya Apa untuk- contohnya? Ya untuk asam urat ini contohnya lah. Untuk enggak lah pola hidup Untuk umum sehat secara umum untuk ya? seumum. Berlaku umum iya, juga ya? Iya, Oh. iya semua penyakit seperti diabetes itu kan polanya kurang pas. Ya, apa aja, Banyak Prof? penyakit-penyakit. Apa aja, Pokoknya pola hidup sehat ya. Iya. Oke, istirahat ya harus cukup. Berapa jam misalnya? Bukan berlebih-lebih, tidur yang dalam itu 6-7 jam. 6-7 jam, ya. Kalau nggak dapat malam itu setidaknya ada tidur
istirahat siang gitu ya. Jadi nggak mesti 6 jam berturut-turut ya, 6 jam cukup lah. Jadi cukup lah tidur yang dalam ya, bukan di tempat tidurnya, tapi tidur yang benar. Ada Benar-benar 6 jam. nyenyak lah ya. Iya. Iya. Tubuh kita kan pemulihan healing itu ketika tidur. Sel-sel kita yang rusak itu diperbaiki ketika tidur ya. Kemudian kedua menghindari faktor-faktor stres, ya pikiran, ya semua kehidupan ini pasti stres lah Pak. Mana ada yang tidak stres, tapi sejauh apa kita penerimaan saja apa yang bisa diselesaikan. Yang di luar itu ya tentu di luar kita. Kemudian ya dengan orang ibadah, orang kan ikhlas ibadah, rajin beribadah, itu kan membuat healing di tubuh. Nah, habis itu yang paling penting, jangan suka makan berlebih-lebihan. Contohnya makan itu pola sehat itu misalnya ya nasi itu secukupnya, jangan bertambuh-tambuh, ya kan? Kalau tambuh-tambuh itu kan nasi putih itu kan itu ya lama-lama kan di berlebih, itu akan diproduksi menjadi zat. Jadi idealnya berapa piring ini? Jangan piring lah. Jangan piring apa nih? Iya, maksudnya Soalnya kalau kan- udah dewasa, Soalnya kalau kan ini nggak bisa sempat kan saya bilang jangan tambuh. Iya. Sempat nanti Prof bilang sekian gram, nanti kan kita harus bawa Enggak timbangan. usah gram. Sekian makan gitu loh. Berapa sendok? Iya, sendok. 5 ke 6 sendok kan ideal. Udah banyak juga itu dong. Sendok makan loh. Sendok makan ya? Bukan sendok nasi loh. Iya. Terus kemudian nasi yang berlebih-lebihan juga menimbulkan asam uratnya akan mudah tercetus. Kemudian pilihlah makanan juga, misalnya yang daging boleh sih daging merah, tetapi jangan setiap hari. Kalau kita suku Batak kan makanya kalau nggak makan daging kayak nggak makan gitu ya. Pokoknya dari kalau udah tahun baru 10 hari Kumat lah berturut-turut asam urat daging ya. terus kan. Makan Itulah. rendang ya kan, daging rendang ya. Jangan ya. Kemudian ya polanya ya itulah, ada ikan, ada sayur dan sebagainya. Nah, sayur hijau. Ada yang sampai takut kali nggak makan sayur. Itu Betul. nggak benar. Sayur hijau 1-2 sendok itu kan masih Boleh ya. wajar. Jangan 1 bowl atau 1 Ini enggak, besar. jangan makan semua sayur yang berwarna hijau. Itu nggak pas ya Pak Nggak ya. benar ya? Jangan. Berarti bisa lah kita makan Keseimbangan, sayur ya? Bisa makan iya. sayur ya. Yang diperbanyak beberapa buah-buahan juga. Seperti Bukan apa langsung. itu buahnya, Bu? Ya buah yang ada di tropis aja lah ya. Ada Iya. buah kita makan, ada pepaya sepotong kek, ada pisang gitu ya. Nggak usah mesti buah-buah import gitu ya. Itu kan bagus untuk keseimbangan begitu. Jadi itulah pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat. Nah, Cukup istirahat, jaga makan. Jaga makan ya. Kendalikan stres. Jadi Bang Leo, Ya. itu kan menjaga pola hidup. Kalau sudah kena gimana? Baik, Wah, ya. kalau sudah kena Nah, gimana? kalau nih? udah kena udah sering ke dokter ya. Ya. Belum tentu. Mungkin Terapi obat. ya, mungkin gejala. Karena saya banyak teman ketika kena asam urat merasa cukup beli obat sendiri dari Oh, Amerika. itulah yang jangan, Pak. Makanya Kan- ini Prof harus dijelaskan ke Oh, kami dan enggak. ke penonton Enggak. podcast kita ini. Iya. Apa yang dilakukan ketika gejalanya muncul? Pertama mungkin sebaiknya ketemu dokter. Ketemu dokter ya. Jadi dokternya yang mempola. Nah, setelah penyakit ini kan cukup kronis, nggak mungkin kita terus-terusan ketemu dokter ya kan. Asal udah dipola si dokternya, kita makan obat sesuai anjuran dokter. Jangan beli-beli obat sembarangan di apotik gitu. Misalnya sering saya lihat masyarakat begitu. Isi obatnya juga nggak tahu kan, itu campuran kan. Takutnya tercampur steroid, nanti jadi muka sembab dan sebagainya begitu. Itu jangan. Jadi istilahnya ya saya rasa BPJS adalah di mana-mana. Oh, betul, Pergilah ya, ke ya. dokter. Jadi, Kenapa enggak jangan singgah? mengobati sendiri. Iya, Iya, harus dibawa kendali ke dokter lah, Karena tadi gitu. Prof Boldina tadi udah ungkap tadi ada tingkatan-tingkatan Tahap-tahapnya. penyakitnya dan tiap tingkatan berbeda penanganannya. Jadi itu bisalah ke dokter reumatologi. Kalau mungkin entah setahun sekali adalah tanya. Selanjutnya cari dokter terdekat. Yang nggak boleh itu mendiagnosa sendiri, memutuskan sendiri dan mengobati sendiri. Akhirnya mati sendiri. Jangan. Enggak lah sampai mati, tapi menderita lah ya. Oke. Sendinya jadi Bu, rusak. asam Ya. urat ini waktu kumat dia boleh nggak dipijat itu ya? Itulah yang jangan. Kalau lagi kumat, dia sedang
sedang flare ya, sedang aktif, tidak boleh ada dipijat. Tapi diredakan boleh, dikompres boleh, kompres dingin. Kemudian jangan dipijat, nanti ya penyakitnya tambah menjalar ya ke sana kemari. Orang karena sakit kepengen Gimana nih, dipijat, Bang Leo, tambah dipijat? parah. Iya, nggak pas. Soalnya ini Banyak juga itu ya, ya. pola Iya. pikir masyarakat kan beragam. Makanya podcast kita ini sangat luar biasa ini, Iya. Prof. Jangan dipijat sama jangan sekali. dipijat. Iya. Itu berbagai pendapat-pendapat masyarakat Iya. gitu loh Iya. mengenai asam urat ini. Iya. Nah, gimana nih, Bang Leo? Kita udah cukup panjang bahas karena kita pengen ini ada penyakit yang sebenarnya bukan baru ya, Prof Iya. ya. Tapi Banyak di masyarakat banyak ya sekarang di ya. masyarakat. Oke. Yaitu adalah autoimun. Oh, pengen habis Iya, asam urat mau betul. cerita autoimun ini. Autoimun. Baik. Soalnya gini, Prof. Saya punya teman Iya. kuliah. Iya. Iya. Dulu waktu kuliah sehat, Iya, tapi iya. setelah menikah Iya. ternyata kena autoimun. Iya, Saya kan baik. awam. Saya lihat di Google Iya. nggak paham karena tiba-tiba dia bed rest. Iya. Nggak bisa lagi bergerak sampai akhirnya dia meninggal. Iya, baik. Jadi saya juga selain penonton podcast kita ini, saya juga termasuk yang penasaran ini. Autoimun ini apa ini Bang Leo? Dan termasuk gimana cara menanganinya? Bagaimana cara mencegahnya? Jangan kena dulu kan gitu. Silakan Prof. Kebanyakan makan berarti kawan abang tuh. Eh? Kebanyakan makan. Enggak Inilah loh. dia mendiagnosa sendiri. Ini Iya, dia Bang Leo. iya. Bang Leo pun mulai mendiagnosa. Enggak pernah loh autoimun Iya. karena kebanyakan Betul. makan. Jadi Bang Leo, Beda. kita tanya ahlinya. Iya, baik. Silakan Prof. Iya. Iya. Kalau tadi cerita asam urat memang sedikit salah makan karena nama penyakitnya penyakit rematik tapi masalah metabolik ya. Itu beda. Kalau yang autoimun ini sebenarnya nggak ada dosa apa-apa dengan metabolik. Autoimun itu sering mengenai usia yang lebih muda lagi. Bisa juga tapi menyerang yang menengah tapi lebih sering dia di usia-usia muda. Jadi anak-anak Muda itu umur berapa? anak-anak biasanya wanita sering autoimun ya. Anak-anak gadis, ibu-ibu muda yang baru melahirkan, ibu-ibu begitu ya. Nah, penyakit autoimun itu sesuatu yang baru. Dia baru, kenapa? Baru diketahui, baru terdeteksi. Dulu orang kalau kena autoimun berobat ke sana nggak sembuh, berobat ke sini nggak sembuh, karena penyakitnya dianggap diguna-gunain kah, sebagainya, begitu ya. Padahal sebenarnya kasihan dia seorang penderita autoimun. Contoh lah saya bilang salah satu autoimun banyak jenisnya juga. Oh, Nah ada juga salah satu jenis-jenisnya ya? yang lupus misalnya, lupus itu kan Oh, autoimun. lupus autoimun? Iya. Nah dia itu biasa sering gini, di awal dia seperti sering demam, dikirain sakit demam biasa ya, berobat ke dokter, nanti 2 minggu lagi demam lagi, sering demam, lemas gitu ya. Itu sebenarnya sudah sakit autoimun tapi nggak terdeteksi, nggak sadar misalnya di dalam mulut ada luka-luka, dibilang karena kurang vitamin C-nya itu, Atau panas dalam katanya. panas dalam lah itu, minum vitamin. lah begitu ya. Nah seperti itu yang sering tidak terdeteksi. Jadi rata-rata pasien autoimun itu sudah shopping dokter, berobat ke sini nggak sembuh, tambah hari dia sering demam, lemas, mulai macam-macam ya, ada yang rambut rontok, macam-macam, ada sebenarnya gampang, ada yang mulai kalau kena matahari dia lemas, mulai timbul merah di pipi begitu ya. Jadi menyebabkan apa ini? Itu yang menyebabkan begini, ada perubahan di tubuh sendiri. Jadi bukan dari luar, bukan tadi Bukan salah virus itu makan. Beberapa virus termasuk COVID akhirnya beberapa tahun kemudian merusak sistem imun kita. Jadi sistem imun itu apa? Di tubuh kita ini kan ada zat yang akan melawan bakteri, penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Iya, dia pelindung kita. Nah, si pelindung ini tiba-tiba error. Zat-zat kita yang sehat dipikir musuh. Jadi dia merusaki sendiri begitu, merusakkan sendiri, menyerang tubuh sendiri, menyerang organ sendiri. Jadi terjadi kekacauan di tubuh, itu loh autoimun. Makanya autoimun itu banyak dia menyerang
bukan ke satu organ, satu tempat saja. Misalnya ada yang tiba-tiba dia keluhan udah sering tadi kayak saya bilang demam-demam. Ada yang dikirain kok lemas, HB-nya rendah, darah merah rendah, mudah sakit. Ternyata dia autoimun, udah berobat ke sana kemari. Ada juga kadang-kadang tiba-tiba jadi sesak napas begitu. Berobat dipikir penyakit TBC dan sebagainya, diobatin nggak sembuh-sembuh, ternyata autoimun. Istilahnya semenjak zaman COVID ini memang banyak autoimun. Banyak muncul ya? Banyak muncul, banyak sekali. Dari Kami repot. cerita Prof. Blondina ini, saya menemukan ada banyak gejala-gejala yang ujung-ujungnya bisa autoimun. Iya, jadi autoimun itu gimana caranya ini nih? Prof? Mencegah. Iya, enggak, bukan mencegah, mendeteksi kali ya. Seseorang itu Diduga. sudah harus memeriksakan dirinya kena autoimun atau tidak. Kalau dia sudah sering berobat ke dokter, perasaan tidak sembuh. gitu. Dia biasa sering-sering misalnya aja yang seringnya itu demam, sering-sering demam, lemas, diobatin nggak sembuh-sembuh berulang gitu. Nah itu kita udah harus curiga dia kemungkinan autoimun. Gitu. Jangan sudah stadium yang udah parah gitu ya. Misalnya stadium parah sudah muncul kejang-kejang atau udah ginjalnya bocor. Nah itu udah susah. Autoimun itu sering juga dia keluhan ginjal seperti ginjal. Kalau diperiksa urinnya ternyata ginjalnya udah bocor begitu. Jadi autoimun itu menyerang seluruh organ. Dia datang dengan berbagai variasi. Kalau sudah berobat ke sana kemari jangan terlambat lah. Berobat ke sana kemari sebelum ke orang pintar, cari ahli autoimun aja. Jangan cepat-cepat. Maksudnya jangan cepat-cepat ke yang lain Kesimpulan dituduh. gitu ya. Ini dibuat orang, Buat ini orang, diguna-gunain orang, nanti terlambat. Bisa disembuhkan nggak ini? Autoimun bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan iya, sama seperti asam urat ya. Dikendalikan, iya. Artinya semakin dini diketahui, semakin cepatlah bisa ditangani. Iya, malah autoimun kan sering menyebabkan nyawa itu ya hilang ya. Dan dia lebih keras dan lebih ganas lah dari asam urat. Asam urat banyak loh orang sampai tua bersama asam urat ya. Artinya dia tidak menyerang kehidupan. Tapi kalau autoimun itu kalau dia sudah berdamai dengan asam uratnya. Banyak yang hidup berdampingan. Iya, ini bisa kendalikan. Efek samping dari penyakit autoimun itu apa aja, Prof? Jadi bukan efek samping. Penyakit autoimun itu udah bisa menyebabkan apa saja. Begitu mungkinnya lebih cocoknya bukan efek samping. Jenis autoimun sendiri banyak loh. Salah satu lupus. Kalau lupus kan dia munculnya juga mimikri. Mimikri itu maksudnya gini, dengan berbagai bentuk dia. Jadi enggak sekaligus orang itu muncul sama gejalanya. Ada yang dimulai tiba-tiba enggak ada sebab kejang-kejang anak gadis ya. Ada yang tiba-tiba kok seperti infeksi saluran kencing berulang. Pas dicek wah ginjalnya udah ada kebocoran. Bisa juga yang paling sering rambut rontok ya. Kemudian yang biasa sering itu beberapa mahasiswa kita tiba-tiba seperti seolah-olah dia stres. Sebenarnya dia bukan stres, sedang terkena autoimun begitu. Jadi jenisnya macam-macam gitu. Tapi yang paling banyak dijumpain itu ya yang lupus itu kita lebih promosikan ini kan sebenarnya pas sekali nih SIP ini seperti seolah-olah tahu ya. Bulan Oktober November itu peringatan Hari Artritis Sedunia. Sepertinya karena itu ini mengundang saya ya. Saya justru nggak tahu ini Bang. Oh iya. Kami tahunya baru sekarang. Iya. Jadi tepat sekali. Memang kita sedang promosi ya. Tapi memang di Jakarta lebih banyak. Kita di Sumatera Utara ya kesempatan ini juga ya. Saya mengenang atau mengenali artritis sedini mungkin. Artritis artinya radang sendi. Radang sendi ya. Itu kebetulan ini bulan artritis ya, Oktober November begitu. Oke, Prof. Jadi sebelum kita gali lebih dalam ini dengan Profesor Blondina, kami kembali mengimbau untuk penonton podcast Sipla ini untuk subscribe, like, komen, share supaya podcast Sipla ini makin berkembang ke depan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya, yang belum subscribe-lah YouTube kita podcast Sipla ini ya. Jadi
kita lanjut ini, Prof. Iya, Iya. ngobrol lagi ya. Iya. Ini kembali kita soal autoimun. Iya. Tadi ada menarik ini Bang Leo karena Profesor tadi bilang ternyata setelah COVID penyakit ini banyak ditemukan, Iya. udah mulai bermunculan. Kalau untuk Sumatera Utara, Iya. seberapa khawatir kita terhadap autoimun ini? Oh baik Iya. ya. Jadi sebenarnya jangan khawatir ya. Oh iya. Seberapa waspada Oh iya, kita. bahasanya agak sedikit. Ya siap. Kalau khawatir itu negatif. Kalau waspada siap. Kalau Ya. kalau seberapa waspada itu bahasa dokter, seberapa khawatir Khawatir. bahasa Oh, pasien. baik. Karena dengan khawatir kita jadi deteksi dini. Betul, Itu ya. tepat Iya, sekali. Ya. Jadi kita punya tanda sign jika satu penyakit dokternya biasa kalau datang ke dokter berobat sakit apa, sakit demam, Iya. dikasih obat sembuh. Nah demamnya jangan datang-datang lagi ya kan, harusnya begitulah sembuh. Tapi ketika udah sembuh nanti kira-kira 2-3 minggu atau sebulan lagi sakit lagi. Jadi kalau sering-sering sakit itu mulai lemah itu terutama yang orang lebih usia muda ya, kalau udah tua di atas 70 ya sering lemah ya. Sering lah, Tapi ya. kalau di usia produktif tiba-tiba menjadi sedikit lemah, sering mulai absen di pekerjaan, sering lemas. Kalau mahasiswa menurun ya kemampuan dia. Itu kalau kita benar mau waspada secepat mungkin cari ahli karena ada beberapa pemeriksaan darah yang bisa dipakai untuk deteksi dini. Jadi nanti cek darah. Nah, Jadi yang ahli reumatologi ini apakah jumlahnya cukup di Sumatera Utara? oke, begini. SDM-nya. Iya, ini kan SDM-nya dokter rupanya hanya Prof. Bolondina ahlinya. Oh no, Iya. tidak Oh. ya. Kita ada 4-5 orang memang masih terpusat di Kota Medan. Tapi kami sebenarnya dokter-dokter kami bisa juga banyak juga sebenarnya kita sudah didik untuk deteksi dini. Dokter-dokter memang tidak kita ajari untuk langsung mengobati, tapi bagaimana dokter juga waspada. Jadi jangan pasiennya aja khawatir. Para dokter-dokter yang langsung terjun ke masyarakat biasanya sih udah waspada begitu. Jadi, Jadi jadi mereka begitu temukan, mereka bisa konsul cepat, ke ahlinya, secepatnya. gitu ya. Jadi nggak ada kasus ketinggalan gitu. Apakah 4-5 orang itu cukup memadai nggak untuk Sumatera Utara? Saya rasa cukup. Cukup ya. Karena bukan mereka yang 45 kan hanya untuk menetapkan terapi, menetapkan pengobatan maksud saya, pengobatan. meningkatkan diagnosa, Iya, deteksi dini itu justru di masyarakat. Di para medis dan para masyarakat sendiri. Kalau udah merasa, wah ini saudara saya ini kok nggak sembuh-sembuh gitu. Boleh dong tanya ke dokternya, dok jangan-jangan autoimun, nanti minta dikonsul. Jadi deteksi dini itu paling penting. Karena bisa loh dicek dari darah untuk bisa tahu ini autoimun atau tidak. Jadi nggak was-was begitu. Mana yang lebih tepat ini, Prof? Perawatan atau pengobatan? No, nomor 1 deteksi dini. Deteksi dini, Setelah oke. deteksi dini ya pengobatan. Baru dirawat. Setelah pengobatan ya melakukan maintenance atau kontrol yang tepat Nah begitu. ini yang penonton kita pengen Iya. tahu ini, Prof. Iya. Mahal enggak berobat autoimun ini? Jadi bukan berobatnya dulu. Atau deteksinya? Tambah deteksinya itu sedikit memang sedikit biaya. Tapi saya tahu dari BPJS bisa kok. Oh, di cover ya di BPJS? Iya, walaupun harus di rumah sakit di tempat kami bekerja ya tipe A ya. Artinya dia berjenjang lah apanya Iya. ya. Berjenjang lah rujukannya. Iya. Tapi BPJS menanggung ya. Oh. Bahkan obat-obatnya cukup baik Begitu ya. misalnya udah dikatakan dia harus diobati, Bisa. obat-obatnya juga ada di BPJS. Iya gratis sebenarnya dari pemerintah. Jadi Jadi pengobatannya itu harus di tipe rumah sakit A. iya tipe A khusus kalau autoimun. autoimun ya. Karena harganya cukup mahal. Tapi Walaupun itu ditanggung mahal oleh ditanggung. Makanya rumah sakit tipe A itu menyediakan semua untuk deteksinya, kemudian untuk pengobatannya begitu. Jadi artinya masyarakat ya kalau dia ada biaya uang ya dia silakan berobat ke praktek-praktek swasta kita. Tapi bukan berarti kalau kita nggak punya uang karena memang mahal Pak. Pengobatan maupun untuk mendeteksinya mahal. Tapi kan pemerintah sudah menyediakan gitu. Jadi ya nggak ada istilah ada terlambat loh mestinya atau tidak tertanganin, nggak ada. Walaupun mahal
ya seperti beberapa cancer juga kan ditanganin ya, bisa di cover. Jadi autoimun ini juga tetap ada Penanganan pemerintah pemerintah. ada. Memang ya beda ya, kalau rumah sakit pemerintah ya diikutilah prosedurnya. Tetapi kan mengingat harga yang cukup mahal, sama seperti pengobatan cancer juga, dia cukup mahal ini penyakit. Tapi bisa diobatin, apalagi kalau deteksi dini. Istilahnya enggaklah mesti ada nyawa-nyawa yang pergi karena terlambat ya. Terlambat penanganannya. Iya. Jadi penonton podcast Siplah perlu catat ini pernyataan resmi nih dari Profesor Blondina bahwa tidak perlu takut untuk berobat kalau ada keluarga kita yang terkena autoimun. Iya. Karena ternyata ditanggung oleh BPJS, boleh digunakan prosedur yang ada. Gimana ini Bang Leo? Ada lagi yang Bang Leo penasaran ini soal autoimun ini? Mau ditanyakan sama Profesor? Penanganan untuk autoimun ini berapa lama perobatannya? Nah, itu pengobatannya itu tergantung secepat apa dia terdeteksi. Kalau yang sudah berat memang mahal, dan berapa lama? Seumur hidup jawabnya. Seumur hidup loh. Bukan seumur hidup kena penyakit autoimun. Bukan. Mengendalikannya. Artinya kalau sudah bisa dikendalikan, iya, udah bisa banyak. Tinggal tambah dengan menjalankan hidup sama pola seperti hidup tadi ya. Iya, saya contoh, ya kan artis kita kan, istri Anang itu kan penderita autoimun, penyanyi Selena Gomez autoimun, ya. Selebriti Kim Kardashian autoimun. Dan mereka tetap bisa beraktivitas, ya? beraktivitas, bisa menjalankan sehari-hari, tetapi itu dia tahu dia autoimun, jadi dia bisa mengendalikan. Jadi begitu banyak orang, ada juga dokter yang autoimun jadi dokter juga. Ya, mahasiswa saya beberapa itu kita kendalikan autoimunnya. Mahasiswa dia autoimun, ya jadi dokter juga. Jadi dokter juga ya. Wow. Jadi autoimun asal dikendalikan itu tetap bisa hidup normal. Iya. Yang saya kadang-kadang sedih itu tak terdeteksi, tahu-tahu masuk ke kita udah berat kondisi begitu. Udah semua terjadi, ginjal sudah bocor, itu ya tentu beda. Sudah tahap lanjut ya. Jadi paling pengen ini deteksi dini. Ini cocok nih podcastnya ini. Iya, kita info ini. Iya. Deteksi dini kata kuncinya. Jadi cepet, makin cepat diketahui maka. Iya. Jadi ini Prof. Blondina kita udah bahas asam urat. Sebenarnya kita mau bahas banyak-banyak ini. Tapi kami pengen ini karena penonton podcast Siplah ini juga mungkin ada yang ingin tahu, mengenal Profesor Blondina lebih dekat gitu loh. Kira-kira ini apa yang membuat Prof. Blondina jadi dokter? Ya supaya banyak ini penonton kita yang pengen jadi dokter juga. Jadi ahli mengobati autoimun. Mungkin jadi ketemu artis nanti. Siap, ya. Semua orang, semua para dokter ya, banyak loh, beribu-ribu dokter loh, berjuta loh. Tentu cita-citanya pengen jadi dokter ya, ingin menolong sesama, itu udah pasti ya. Ada nggak figur yang tiba-tiba menjadi sosok idola bagi Prof. Blondina? Bukan, sehari-hari saya dari kecil, saya kan anaknya dokter. Iya, papa saya dulu almarhum Profesor Boloni kan seorang dokter. Jadi ya saya dari kecil memang sudah sering melihat bagaimana dokter itu gimana ya, bisa membantu ya, bisa membantu orang dari kesusahan. Kalau kita sakit kan kita sangat gimana ya rasanya ya, down begitu ya. Nah kalau dokter bisa nyembuhkan penyakit, itu kan sesuatu yang membahagiakan, bikin panjang umur ya. Kita jadi sehat. Termotivasi ya, ada dilihat orang tua jadi dokter, menolong orang jadi tertarik. Gitu. Iya begitu. Nah ini betul Bang Leo, Prof. Blondina juga seorang guru besar. Iya. Ini bagi saya menarik ini, Leo, sebagai dokter praktis, ini akademisi ngajar di kampus. Oke, baik. Kira-kira otornya kan orang kan udah dokter aja, udahlah ngapain lagi harus ngajar di kampus gitu loh. Gimana ini ceritanya, Prof? Iya, saya kan kebetulan kan dosen di Fakultas Kedokteran. Jadi sebenarnya menurut saya kalau dosen itu juga kita kan malah mengajarkan orang lagi banyak menjadi dokter ya. Jadi itu sesuatu yang
bagaimana istilahnya, sebenarnya sejalan loh Pak, ya kan, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari jurnal-jurnal internasional kan bisa kita ajarkan kepada murid-murid kita. Seperti saya kan bukan cuma murid di Fakultas Kedokteran Pak, saya ini kan gurunya spesialis. Jadi spesialis penyakit dalam yang menjadi murid-murid kita akan menjadi internis. Nah itu yang akan turun ke masyarakat semua, yaitu murid-murid kita. Jadi ya sejalan lah rasanya Jadi ya Pak sejalan ya. ya. Jadi sebagai dokter juga sebagai akademisi. Iya, bahkan ilmu-ilmu terbaru yang kita pelajari langsung kita terapkan ke masyarakat untuk pengobatan. Jadi kan rasanya nyambung gitu ya Pak ya. Artinya ilmu-ilmu yang kita dapat yang terbaru itu bisa kita terapkan dalam pengobatan sehari-hari. Saya kalau sehari-hari adanya ya di Rumah Sakit Boloni ya untuk sehari-harinya saya ya. iya. Ada juga di Rumah Sakit Kolombia. Bahkan kalau untuk mengajar dan mengobati juga di rumah sakit yang tadi saya sebut itu tadi, rumah sakit pemerintah tertinggi ya di Adam Malik, itu banyak pasien autoimun kita juga di situ begitu, karena kita berpraktek juga di situ gitu. Tapi tidak setiap hari karena sebagai konsultan begitu Pak. Nah, mungkin ini karena ketepatan Prof. Blondina juga aktif di dunia akademik. Ini kira-kira kemajuan pengobatan di bidang untuk autoimun ini gimana di Indonesia? Oke, baik. Kalau autoimun itu sebenarnya kita nggak takut. Kita ada persatuan, jadi kita selalu ada seluruh Indonesia, kita ada Persatuan Dokter Reumatologi se-Indonesia. Kita selalu mengupdate, bahkan sering dokter-dokter dari Asia Pasifik juga kita kongres bersama, sama-sama selalu ya, ada perhimpunannya kami. Jadi kami juga punya teman orang untuk sharing selalu. Sharing ya. Iya, dari Singapura Asia Pasifik kita sharing ya, dan kemudian beberapa kongres dunia kita 3-4 kali 1 tahun itu ada pertemuan. Jadi rasanya apa yang ada di luar negeri sana sama pengobatannya dengan yang ada di sini. Jadi kita nggak perlu ragu nih Bang Leo bahwa pengobatan di dalam negeri masih terus update dengan bagaimana penanganan untuk reumatologi. Secara khusus tadi kita bahas mengenai asam urat dan mengenai autoimun. Jadi kita akan sampai ke penghujung podcast kita. Kami masih tetap meminta untuk pemirsa kami untuk like, untuk share, komen, ya subscribe supaya YouTube kita ini, podcast Cipla ini boleh semakin menghadirkan konten-konten berkualitas ke depan. Nah ini Prof, mungkin Prof Blondina pengen kami daulat untuk memberi closing statement. Mungkin imbauan untuk penonton kita, untuk pemirsa kita. Secara umum ya mengenai Kesehatan. kesehatan apa yang ingin Profesor sampaikan. Iya. Ya terima kasih atas kesempatan ini. Jadi kepada seluruh yang mendengar sebenarnya tidak perlu takut ya. Penyakit yang paling menakutkan misalnya autoimun maupun penyakit yang banyak menyerang di masyarakat seperti rematik asam urat, semua bisa ditanganin. Pemerintah cukup juga memberi fasilitas. Yang paling penting jangan terlambat untuk temui dokternya karena pengobatan sebenarnya ready. Jadi jangan takut atau ragu untuk segera temuin dokternya supaya tidak terlambat. Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof Blondina. Terima kasih untuk udah hadir di podcast kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di seri podcast yang lain, mungkin membahas yang update tentang dunia kesehatan ya. Baik. Baik, terima kasih untuk pemirsa kami. Horas Cipla.